Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang ilmiah ini, yakni ajaran agama Islam. Yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkilallah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi MAG, dan yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Stadis Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya hormati Ustadz Program Studi Psikologi Pendidikan Islam, yakni Ustadz Robi Firman Dirdiharjo, dan yang saya sayangi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bakat dan motivasi dalam belajar. Yang pertama adalah pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki seorang sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Bakat bersifat laten potensial sehingga masih bisa tumbuh dan berkembang. Dua adalah jenis-jenis bakat. Jenis-jenis bakat pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum sendiri adalah kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, dalam artian setiap orang memilikinya. Sedangkan bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memilikinya. Dan jenis-jenis bakat di sini terbagi menjadi 8. Yang pertama itu bakat akademik atau linguistik, intelligence, logical, mathematical, intelligence. Bakat akademik adalah kemampuan khusus seorang to excel dalam bidang akademik atau intelektual tertentu. Yang kedua adalah bakat kreatif dan produktif atau spatial intelligence. Kemampuan spatial ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola dan menggunakan informasi dalam bentuk visual ruang. Yang ketiga adalah bakat seni dan musik. Bakat ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, menghasilkan, dan mengekspresikan elemen-elemen musik ritme, melodi, harmoni, dan nada. Yang keempat adalah bakat kinestik atau psikomotorik. Bakat ini dikenal sebagai kecerdasan tubuh kinestik yang merujuk pada kemampuan seseorang dalam menggunakan tubuh mereka secara efisien dan mengkoordinasikan gerakan fisik. Yang kelima adalah bakat sosial dan kepemimpinan. Bakat ini mengacu pada kemampuan seseorang dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Yang keenam adalah bakat naturalis. Bakat ini adalah jenis bakat kecerdasan yang diidentifikasi dalam teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner. Yang ketujuh adalah bakat bekerja administrasi. Bakat ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dengan efisien dan efektif. Yang kedelapan adalah bakat mekanik. Bakat ini mengacu pada kemampuan pekerja mesin dan teknis. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Faktor internal sendiri adalah faktor ini mengacu karena pengaruh terhadap dirinya sendiri, seperti minat, motivasi, dan keberanian. Faktor ini seperti faktor bawaan atau genetik dan faktor kepribadian. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor ini muncul karena pengaruh dari luar, dan faktor ini seperti faktor lingkungan, pendidikan, ketahanan mental dan emosional, dukungan sosial, dan lain-lain. 4. Peran bakat dalam belajar. Dalam memainkan peran penting dalam belajar dan beberapa cara, diantaranya itu motivasi intrinsik, perkembangan keterampilan lebih cepat, dan masih banyak lagi. Yang kelima adalah usaha guru dalam mengenalkan dan mengembangkan bakat siswa. Di sini guru memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan bakat dan motivasi siswa.
Motivasi dalam proses belajar. Pendidikan merupakan salah satu elemen yang memiliki signifikasi besar dalam kehidupan individu dan sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu seperti kesadaran siswa, kesadaran dari siswanya sendiri, dan juga tergantung dari sikap guru terhadap muridnya, dan hubungan minat serta motivasi dan prestasi. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.